Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar kalian hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, yang pertama kita akan belajar masa awal dakwah Nabi Muhammad. Nah, masa awal dakwah Nabi Muhammad itu ada dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. Nah, Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Nah, di awal dakwahnya Nabi Muhammad melakukannya secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, mereka yang masuk Islam diantaranya pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ada 12 orang, diantaranya yaitu ada Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Nah, mereka yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad dinamakan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Nah, dakwah yang kedua yaitu secara terang-terangan. Nah, pada dakwah Nabi Muhammad yang kedua ini ditandai dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah ini dimulai sejak tahun keempat pada masa kenabian. Nah, bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah? Yang pertama, dengan mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Nah, dalam kesempatan itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja sih ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Di antaranya yang pertama yaitu ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad. Nah, siapa paman dari Nabi Muhammad? Itu bernama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini selalu melempari kotoran di punggung Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad jalan ke masjid, dan istrinya pun menancapi duri-duri di jalanan agar Nabi Muhammad kesakitan kakinya ketika mau ke masjid. Nah, yang kedua yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Nah, di sini para penguasa Mekah tidak menerima Nabi Muhammad. Nah, mereka tidak mau menerima dakwah dari Nabi Muhammad. Para penguasa Mekah selalu mengucilkan Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, di sini Nabi Muhammad juga disiksa melalui ketika sholat. Nabi Muhammad diberi kotoran hewan yang baunya busuk. Ketika sujud, di kepalanya dilempari kotoran hewan, seperti itu. Kemudian yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hashim. Nah, apa sih pemboikotan?
Nah, pemboikotan itu yaitu pengucilan. Nah, Bani Hasyim di sini merupakan pengikut Nabi Muhammad. Nah, para kaum kafir Quraisy mengucilkan Nabi Muhammad dan Bani Hasyim untuk tidak ikut jual beli, tidak boleh berbicara, tidak boleh bersilaturahmi, dan bahkan mereka harus dirumahkan, tidak boleh keluar ke dunia luar seperti itu. Nah, berikutnya yaitu ketabahan para sahabat Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama ada ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Nah, siapa sih Khadijah ini? Ya, Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang mendukung dakwahnya dari harta, benda, jiwa, dan raganya. Namun, kaum kafir Quraisy menyuruh Nabi Muhammad untuk tidak mengikuti atau membujuk Nabi Muhammad agar tidak masuk Islam. Kemudian yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat Nabi Muhammad yang selalu sabar mendampingi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Bahkan Abu Bakar ini pernah dipukuli kaum kafir Quraisy karena menyeru para kaum kafir Quraisy untuk mengikuti ajaran Islam. Nah, yang ketiga yaitu keluarga dari Sumayyah. Nah, keluarga Sumayyah ini disiksa oleh majikannya, yaitu Abu Jahal. Mereka diikat, diseret, dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Nah, masih ada banyak lagi para sahabat yang disiksa dan kesabaran para sahabat dalam berdakwah. Di antaranya tadi 12 orang tadi ya. Nah, itu penjelasan materi pada hari ini mengenai ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Selanjutnya, tugas dari anak-anak yaitu mengerjakan evaluasi halaman 10 sampai halaman 12. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.